bulan ini adalah menabur hidup menuai jiwa. Boleh sama-sama katakan menabur hidup menuai jiwa. 1, 2, 3. Ya, apa sih artinya menabur hidup itu? Apa artinya? Saya akan memulai dengan kepemilikan. Atau siapa sih sebenarnya yang memiliki kehidupan kita? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat 19 bagian terakhir dikatakan jelas sekali bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu artinya bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena Tuhan telah membeli kita. Kita dibeli dari dosa, kita dibeli dari dunia, kita dibeli dari kematian untuk menjadi miliknya, sehingga kita memperoleh hidup di dunia ini dan juga hidup kekal nanti bersama dengan Tuhan. Dahulu kita yang hamba dosa dibeli Tuhan menjadi hamba kebenaran. Nah, sekarang hidup yang kita hidupi bukan lagi tentang kita. Sebetulnya hidup kita juga adalah milik Tuhan karena kita sudah dibeli lunas harganya, yaitu dibayar dengan darah Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita milik-miliknya. Nah, kehidupan yang kita hidupi itu artinya bukan hanya berbicara tentang kita, bukan berbicara tentang hanya sekedar apa yang aku mau, yang kuinginkan, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 bagian A dikatakan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini memang benar-benar bukan hanya berbicara tentang aku, bukan hanya berbicara tentang saya, bukan hanya berbicara tentang bapak, ibu, saudara semuanya, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Jadi itu artinya kenapa kita perlu menabur hidup? Itu artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita mau berdiri untuk keselamatan orang lain. Itulah menabur hidup. Karena sebetulnya kita bukan milik kita lagi. Ada Yesus yang hidup di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kita jadi kawan sekerja Allah di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan. Menabur hidup itu berbicara kita mau berdiri untuk keselamatan orang lain. Kita mau berdiri untuk orang bisa mengenal Tuhan. Untuk keluarga kita diselamatkan, harus ada orang-orang yang berdiri buat keluarganya. Buat suami, istri, anak, orang tua, paman, kerabat, kakek, nenek dalam keluarga kita. Untuk mengalami keselamatan, harus ada orang-orang yang berdiri bagi mereka. Untuk lingkungan kita mengalami pemulihan, keselamatan terjadi, juga harus ada orang-orang yang berdiri. Untuk sekolahmu mengalami lawatan Tuhan, keselamatan datang kepada teman-temanmu, juga harus ada orang yang berdiri. Untuk tetangga kita, untuk kota kita mengalami keselamatan, juga harus ada orang-orang yang berdiri buat mereka. Arti berdiri itu apa sih? Berdiri itu saya gambarkan dengan sederhananya adalah kita mau repot. Katakan kanan kiri, mau repot. Mau repot, mau mikirin orang lain. Itulah berdiri, bukan hanya buat kita. Kita dipanggil bukan untuk nyaman, tapi memang repot. Tapi disitulah Tuhan memakai kita sebagai alatnya.
kita diminta untuk mikirin orang lain. Keselamatan keluarga kita juga harus mulai pikirkan. Keselamatan orang-orang di dekat kita juga mulai pikirkan. Dan itu artinya kita akan tambah repot. Tetapi nanti kita akan melihat itu adalah buah yang kekal yang Tuhan akan berikan. Lalu bagaimana sih caranya kita berdiri? Malam ini saya mau berbagi ada 4B Bapak Ibu Saudara yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi bicara kita menabur hidup, hidup itu artinya di dalam kita, tubuh, jiwa, roh kita, itulah hidup kita. Nah, B yang pertama adalah berdoa. Roh, itu tentang roh, kita berdoa. Setiap hari kita butuh berdoa. Segala sesuatu yang kita lakukan kita awali dengan doa. Karena doa itu membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Berdoa juga kepada orang-orang yang ingin mengalami keselamatan. Jadi kita harus pilih orang untuk kita doakan mulai malam hari ini. Aplikasi sederhananya kita berdiri buat orang lain adalah kita memulainya dengan berdoa bagi mereka. Siapa yang akan kita doakan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang nanti merenungkan. Nah, B yang kedua adalah kita berpikir. Itu jiwa kita. Tuhan kasih jiwa kita ada pikiran, ada perasaan. Kita dikasih kepandaian oleh Tuhan, kita dikasih hikmat, kita dikasih wawasan untuk memikirkan apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa lakukan buat orang lain, bagaimana caranya ya. Nah, itu bagian dalam kehidupan kita. Setelah kita berdoa, memilih orang yang akan kita doakan, kita juga mulai nih berpikir gimana caranya supaya dia bisa mengenal Kristus. Bagaimana caranya biar dia mengalami kasih Tuhan. Hikmat Tuhan akan memenuhi kita. Kepandaian yang Tuhan beri, akal budi yang Tuhan beri, kepintaran yang Tuhan beri dipakai untuk kita berpikir bagaimana caranya bisa menolong orang merasakan kasih Tuhan. B yang ketiga adalah bekerja. Itu adalah tubuh. Nah, hidup tubuh, roh tubuh, jiwa. Nah, bagian tubuh adalah bekerja. Bekerja itu kita berusaha, kita berjuang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang biasanya akan melihat dahulu baru mau mendengar. Mereka akan melihat apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita kerjakan, baru mereka akan mendengar. Sebelum kita berdiri buat orang lain, kita juga harus kerja. Mereka melihat apa yang kita lakukan, mereka mendengar apa yang kita katakan. Karena kalau tanpa bekerja, itu akan sambil lalu saja. Dan B yang keempat adalah bersaksi. Bersaksi itu menceritakan pengalaman yang kita alami dengan Tuhan. Apa yang pernah kita alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami masalah, kemudian Tuhan menolong, memberikan jawaban atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Itulah yang kita ceritakan, bagikan kepada orang lain supaya mereka mengenal kasih Tuhan. Kita juga bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di saat sedih Tuhan menghibur, di saat kita lemah Tuhan menguatkan. Itu yang kita ceritakan, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami perubahan hidup bersama dengan Tuhan. Yang dahulunya karakternya seperti atau serupa dengan dunia, sekarang diubahkan karakternya seperti Kristus. Yang dulu suka marah-marah dan sekarang tidak lagi marah. Yang dahulu suka cepat sekali emosi, sekarang punya pengendalian diri. Yang dahulu tidak pernah berdoa, hari ini berdoa. Ada perbaikan kehidupan yang kita alami. Itulah yang kita ceritakan, itu yang kita saksikan, itu yang kita bagikan, supaya orang melihat kebaikan Tuhan. Kita juga bisa bercerita siapa Yesus itu. Kenapa Tuhan kok perlu mati di atas kayu salib?
Kenapa dia lahir lalu menebus dosa umat manusia? Kita perlu bercerita kepada orang-orang yang mau supaya mereka selamat atau mengalami. Masalahnya nanti mereka terima atau tidak itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagian kita bercerita. Dimulai dari berdoa, setelah kita tentukan, lalu kita berpikir bagaimana caranya, lalu kita bekerja. Sehari-hari kita bekerja, tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa, dan kita juga perlu di sela-sela waktu bersaksi, bercerita kepada semua orang yang kita temui tentang kebaikan Tuhan, tentang siapa Yesus, tentang kabar baik keselamatan. Itulah menabur hidup kita. Kita mau repot, kita mau bekerja, kita mau berdoa, kita mau bersaksi, dan kita berdiri buat orang lain. Supaya keluarga kita mengalami pemulihan dan keselamatan. Supaya teman-teman kita, kerabat kita yang kita kenal minimal pernah mendengar kabar baik. Supaya kota kita mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan terjadi, lawatan yang besar terjadi. Supaya di setiap jalan-jalan, di lorong-lorong ada orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi hal buruk, karena terang dan kasih kemurahan Tuhan memenuhi kita semua. Saya merindukan hal itu terjadi, baik di dalam kita secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, di tempat kita tinggal, dalam pekerjaan, dalam apapun. Tuhan hadir dan kasih Tuhan dinyatakan. Orang-orang boleh datang menyembah dan takut akan Tuhan, memenuhi seluruh tempat di mana kita berada. Itulah menabur hidup. Lalu menuai jiwa, apa sih itu menuai jiwa? Kita mau lihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-35. Ini menjadi ayat tema kita di bulan ini. Firman Tuhan katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah Bapak Ibu, kalau dalam siklus alami untuk sebuah tuaian itu ada masa-masa yang harus dilewati atau musimnya. Harus melewati yang namanya menyiapkan lahannya dulu. Jadi tanahnya digemburkan, mungkin dikasih pupuk dasarnya. Nah setelah menyiapkan lahan baru menabur benih. Benihnya ditabur. Setelah benihnya sudah selesai ditabur, ada masa menanti. Nah masa menanti itu biasanya juga ada perawatan, ada penyiraman. Kalau ada hama itu diambilin, dicabutin, sehingga gandum itu bisa bertumbuh. Lalu baru menuai atau panen raya. Ada musimnya, ada waktunya. Dan kita harus mengerti musim apa yang sedang kita hadapi. Karena tidak selamanya musimnya menabur. Tidak selamanya musimnya menanti atau menunggu. Dan tidak selamanya juga musimnya menuai. Jadi semuanya ada waktunya. Ada musim dan siklusnya Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita lihat ayat ini, murid-murid itu berkata sama Tuhan bahwa 4 bulan lagi menuai. 4 bulan lagi menuai. Nah, kenapa? Kenapa mereka bisa berkata 4 bulan lagi menuai? Karena kenyataan yang mereka lihat memang ladangnya belum menguning. Memang masanya waktu itu masa penantian. Menanti untuk bisa menuai. Menanti supaya gandum itu bertumbuh dan baru masanya menuai. Nah kalau dikatakan 4 bulan lagi menuai, dalam budaya pada waktu itu seorang petani ya, dalam masa 4 bulan itu adalah masa yang santai antara musim menabur dengan musim menuai. Jadi ada jeda waktu yang mereka adalah masa penantian. Biasanya mereka akan lebih
santai cenderungnya. Maka sebetulnya ini ada sebuah peribahasa rakyat atau peribahasa yang muncul pada waktu itu, ngomong 4 bulan lagi tibalah menuai. Kalau orang itu ngomong 4 bulan lagi tibalah menuai, itu artinya santai dululah. Gandumnya ini tidak bisa dipaksa untuk bertumbuh cepat. Santailah, istirahat dulu lah. Ini kan masanya menanti. Itu karena mereka melihat yang terjadi seperti itu. Makanya murid-murid bilang 4 bulan lagi. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi Tuhan berkata, lihatlah sekeliling, pandanglah ladang menguning, siap untuk dituai. Murid-murid mungkin berpikir tentang apa yang mereka lihat dan mereka katakan. Tapi Tuhan mulai berbicara tentang hal lain untuk bisa melihat tuaian. Kalau masa penuaian itu artinya adalah masa yang sibuk. Karena semuanya orang harus bekerja. Masa penuaian adalah kesempatan, satu masa yang pendek, waktu itu terbatas dan tidak berlangsung selamanya. Nah, pekerjaan penuaian itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan saat itu juga, tidak bisa ditunda atau tidak sama sekali, nanti bisa rusak. Nah, ada perbedaan yang Tuhan katakan dengan murid-murid katakan. Apa yang Tuhan katakan berbeda dengan yang dunia sodorkan. Kalau murid-murid berkata 4 bulan lagi, santai dulu lah. Tapi Tuhan bilang, tuailah, kerja, waktunya kerja, waktunya engkau melakukan. Jadi Tuhan membuka paradigma murid-muridnya. Tuhan membuka penglihatannya, Tuhan membuka telinga mereka untuk melihat tuaian yang tidak biasa, melihat yang tidak kasat mata. Karena yang kasat mata memang belum ada. Waktu mereka pergi melintasi daerah itu mau ke Sikar, itu memang ada ladang gandum. Dan itu belum masa tuaian. Tapi Tuhan bilang itu ada masa tuaian yang lain. Tuaian apa? Jiwa-jiwa. Nah, sebelum kita beranjak kepada penuaian, kita menuai tadi jiwa, kita perlu ngerti musim apa sih ini? Musim seperti apa ini? Yang sedang kita lewati ini musim apa? Kalau orang berkata ini musimnya sepi, ini musimnya kerjaan gak terlalu banyak, ada waktu santai lah karena semuanya ngalami goncangan. Tapi Tuhan bilang ini musimnya untuk engkau menuai, musimnya untuk engkau kerja. Jadi dari sini saya menarik sebuah kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Musim yang kita sedang hadapi ini adalah musim di mana telinga kita harus lebih peka untuk mendengar. Boleh katakan kanan kiri, telinga lebih peka mendengar. Telinga kita harus lebih peka mendengar. Mendengar firman Tuhan, yes. Mendengar keluhan orang lain, ya. Mendengar kebutuhan orang lain, ya. Mendengar juga masukan-masukan orang lain. Jadi telinganya harus lebih peka mendengarkan. Murid-murid diajar untuk dengarkan yang Tuhan katakan. Nah, musim ini kita juga mau lebih dengar. Yuk mari kita dengarkan lebih lagi. Dengarkan apa? Dengarkan Tuhan, iya pasti dengarkan firman. Tapi kita juga membuka telinga kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang, kesulitan orang, kebutuhan orang, atau masukan-masukan orang-orang di sekitar kita, untuk kita bisa bekerja lebih lagi di musim ini. Musim ini juga adalah musim di mana mata kita harus terbuka melihat sekeliling. Tuhan berkata, pandanglah sekelilingmu. Kalau bahasa kasarnya, buka matamu. Buka mata lebar-lebar, lihatlah. Seperti Tuhan mau mengajarkan kita bahwa jangan hanya berfokus pada apa yang kasat mata,
atau pada apa yang bisa kita lihat. Karena waktu itu murid-murid kalau lihat yang kasat mata, belum waktunya menuai, akhirnya mereka nggak kerja. Tapi Tuhan mencoba untuk membuka mata kita untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Apa sih yang tidak kasat mata itu? Kalau misalkan saya ibaratkan diri saya ya, yang tidak kasat mata dari saya apa Bapak Ibu Saudara? Semua kelihatan, tapi yang tidak kasat mata adalah apa yang saya pikirkan. Bapak Ibu bisa lihat apa yang saya pikirkan? Ada gambaran di atas ini, kecuali punya karunia membaca ya. Dan tidak kelihatan cara berpikir saya, tidak kelihatan cara kerja saya atau attitude saya, tidak kelihatan karakter saya, tidak terlihat. Tetapi semua yang tidak terlihat, tidak kasat mata itu bukan berarti tidak penting. Nah, ini musimnya kita untuk melihat yang tidak kasat mata dalam hidup kita. Bukan hanya yang kelihatan lahiriah dari apa yang kita pikirkan, dari cara kita, sikap hati kita, karakter kita. Kita perlu melihat lebih dalam lagi. Apa yang bisa kita perbaiki, perbaharui, dan ubahkan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat pekerjaan misalkan, apa sih yang tidak kasat mata? Kalau barang-barang pasti kelihatan kasat mata. Apalagi uang kelihatan kan, kecuali transfer ya. Tapi yang tidak kasat mata mungkin alur kerjanya, sistemnya, bahkan juga targetnya, kan tidak pernah kasat mata. Tetapi itu juga penting. Kalau pelayanan juga yang tidak terlihat, penting bagaimana untuk kita bisa mengerti di musim itu, melihat yang tidak pernah kita lihat dan kita perbaiki. Karena yang tak kelihatan itu bukan berarti tidak penting. Bahkan kadangkala justru yang tidak kelihatan mata itu yang penting-penting. Karakter kita kan penting, cara berpikir kita penting, cara kerja kita penting, sistem pekerjaan kita penting, target, impian, semuanya nggak kasat mata, tapi itu semua penting. Apalagi yang tidak kasat mata, orang misalkan, orang lain atau jiwa-jiwa tidak kasat mata. Mungkin kita lihat secara lahiriah mereka tertawa, wah kita ketemu mereka senyum, wah apa kabar, sehat selalu, yes sehat. Tapi di belakang kita ternyata hatinya sedang menangis. Apakah kita pernah tahu sesuatu yang tak kasat mata? Kelihatannya kuat, kita berdiri kokoh, wah saya ini kan lagi ngomong ini, kelihatannya kuat. Tapi apakah tahu di baliknya ternyata rapuh, sedang butuh didoakan. Selalu tidak kelihatan, tetapi itu penting. Kelihatannya baik-baik saja, ternyata tapi di dalamnya mendidih. Jiwa-jiwa yang perlu kita layani, orang-orang yang bisa kita lihat. Nah, kita harus mulai melihat yang tidak terlihat kasat mata itu. Saya berdoa secara pribadi dan juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan memberi kita hikmat untuk kita bisa melihat yang tak kasat mata. Bukan berarti kita melihat hantu dan sebagainya, tidak. Tapi sesuatu yang tidak terlihat, tapi itu penting. Inilah musimnya untuk kita melihat dan diperbaiki. Kalau tidak, akan terlewat waktunya. Karena waktu penuaiannya itu tidak selamanya. Akan ganti musim lagi, nanti ganti lagi apa yang kita perlu kerjakan. Nah, Tuhan bilang penting untuk kita melihat. Kepada murid-murid dia bilang tuaian yang lain, yang tidak kasat mata. Ayo kita mulai coba melihat orang-orang di sekeliling kita yang tidak kasat mata. Kalau raut wajahnya bahagia, ya kita doakan bahagia. Tapi kalau ada sesuatu, kita bisa menolong, melayani, ya. Makanya kadang sering di kompak itu kita bisa dua arah. Kenapa? Supaya kita bisa berbagi dan juga kita tahu apa yang kita alami dan mungkin ada jawaban dan solusi dan yang lainnya. Lalu musim ini musim apa lagi? Musim di mana tangan bekerja, bukan menunggu. Kalau melihat Tuhan bilang sama murid-muridnya, pandanglah sekeliling, ladang sudah menguning, tuai, kerjakan, kerja.
Tapi kalau mereka ikutin falsafah atau peribahasa 4 bulan lagi menuai, santai dulu dong, gak usah kerja, duduk dulu, belum ada hasilnya, menunggu. Tidak, gak menunggu, tapi jemput, kerja. Nah, dari ayat ini kita belajar, inilah musimnya dalam kehidupan kita. Untuk telinga kita makin peka mendengar, untuk mata kita makin terbuka melihat jauh lebih ke dalam, dan tangan kita mulai kerja lebih lagi, supaya musim dan waktu yang Tuhan sediakan tidak terlewat dalam hidup kita. Lalu ada tuaian jiwa yang kita menangkan. Keselamatan itu harus terus kita kerjakan, bukan hanya untuk orang di luar yang belum kenal Tuhan, tapi juga buat kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, Alkitab bilang seperti itu. Nah, kita harus mulai menyesuaikan diri dengan musim yang Tuhan katakan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kita, kita yang menyesuaikan dengan Tuhan. Kadang kita bertanya ya, menuai itu mulai dari mana sih? Menuai itu mulai dari mana? Firman Tuhan tadi katakan, pandang dan lihatlah sekeliling. Jadi gimana aplikasinya? Kalau kita pandang dan lihat sekeliling, berarti itu artinya mulai dengan orang di sekitarmu. Coba Bapak Ibu Saudara buka mata lalu pandang sekeliling, apa yang dilihat? Kalau jangan di gereja ya, di gereja kan kita. Kalau di rumah, coba mulai buka mata, pandang sekeliling, apa yang dilihat? Siapa yang akan dimulai tuai? Mungkin Bapak Ibu Saudara punya usaha, lalu buka mata, lihat siapa di sekeliling kita. Karyawan kita kan? Orang-orang yang membantu kita selama bertahun-tahun mungkin. Apa yang sudah kita kerjakan buat mereka? Dimulai dari orang-orang sekitar. Apakah mereka pernah mengalami atau mereka pernah dengar minimal cerita kita bahwa Yesus itu baik, bahwa Yesus itu sanggup menolong, bahwa Yesus itu bisa menguatkan yang lemah, bahwa Yesus itu bisa memberikan jawaban atas masalah. Mulai kalau kita di rumah lalu buka, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak kita mungkin, paman, bibi, kerabat kita yang tinggal serumah. Kita mulai membuka mata kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Dan di awal tadi saya berkata kita harus berdiri, mau repot buat mereka. Paling tidak kita lakukan 4B buat mereka. Berdoa, berpikir, bekerja, dan bersaksi. Kalau kita sekolah, teman kita di sekeliling kita siapa? Teman sebangkumu mungkin 1 tahun bersama denganmu. Pernahkah mereka mendengar ceritamu bahwa engkau hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan? Bukan kita menjadi frontal, baca Alkitab bla 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 bla. Enggak, cerita aja tentang kebaikan Tuhan. Mungkin teman-teman sekantor kita yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, tetangga kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belanja mungkin ya tukang sayur lah, atau apapun dimanapun kita berada, coba lihat sekeliling kita. Dia adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan. Mulai dengan yang di sekitar kita. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu nih siapa yang akan kita jadikan target, kita mulai dengan doakan mereka. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri berdoa buat orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling rumah kita, orang-orang di sekeliling tempat kita bekerja, orang-orang di sekeliling sekolah, teman-teman, guru, murid, atau apapun yang kita setiap hari temui. Paling tidak kita pernah bercerita. Bercerita salah nggak? Enggak kan? Kita mau mulai dari mana? Mulai dari orang-orang di sekitar, mulai dari orang-orang di sekeliling. Izinkan Tuhan memakai kita untuk jadi saluran kasih-Nya buat orang-orang di sekitar kita.
Siapapun yang Tuhan. Pulang dari gereja, saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenung, lalu buka mata besok pagi melihat siapa yang pertama kita lihat. Itulah orang sekeliling kita. Kalau itu suami istri, sudahkah pernah, walaupun sudah percaya Tuhan, tapi pernahkah dia dengar cerita kita tentang hal-hal baik yang Tuhan kerjakan, yang membangun iman? Lalu ketika kita bekerja, lihat sekeliling siapa, langganan-langganan kita kah? Bahkan sales mungkin, siapapun yang pernah kita temui, mereka adalah orang yang haus akan kabar baik yang harus kita beritakan. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, senang dengar kabar baik atau kabar buruk? Kalau saya ditanya, senang dengar kabar baik. Kalau kabar buruk bikin cemas, kadang takut nih, besok ini mau ngapain, bisa hilang harapan. Kalau kabar baik itu ada kebaikan loh. Ini masanya sulit, iya, tapi bukan berarti tidak bisa loh. Masih ada harapan loh. Kita kasih kata-kata semangat, sesuatu yang menghidupkan. Karena memang kita dipanggil untuk menghidupkan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kalau kita kisah perempuan, ini cerita yang sama di dalam satu perikop. Perempuan itu dikasih aliran-aliran hidup oleh Tuhan. Dari dalam hatinya mengalir aliran kehidupan. Sehingga sebetulnya keberadaan kita menghidupkan orang-orang di sekeliling kita. Yang tadinya lemah, kita datang, mereka jadi bersemangat. Yang tadinya mereka ngobrolnya tidak tahu ke arah kemana, kita datang, kita punya arah, satu tujuan. Yang tadinya bingung, tidak ada masa depan, kita datang, mereka punya gambaran tentang hari depan. Ada sesuatu yang hidup, yang keluar dari hidup kita untuk orang-orang di sekeliling kita. Itulah Bapak Ibu Saudara. Nah, mulai hari ini, setelah kita tahu ada 4B, lalu kita tahu mulainya dari mana, tinggal kita aplikasikan praktek. Bapak Ibu renungkan, cari target. Sudah ketemu target, mulai dengan doakan. Mulai dengan doakan. Setelah berdoa, setelah doa kita langsung mikir apa yang kira-kira bisa dibuat. Hal-hal sederhana, tapi kita lakukan, mulai bekerja. Kerjakan sederhana, lalu kita bersaksi. Bisa bersaksi, bercerita aja. Ceritakan enak, mau cerita apa saja bisa, mau diarahkan kemana aja. Kalau seneng dengar orang suka cerita itu, ada aja yang diceritakan. Tapi bisa juga di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Minimal ada sesuatu yang hidup yang mereka bisa terima, menambah semangat kehidupan. Karena target kita memang mereka mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Mereka beroleh atau tidak, kita berdoa supaya kasih karunia Tuhan melingkupi mereka. Biar kabar baik terus ada dalam kehidupan kita. Saya tulis itu begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada yang bilang, aku ini tidak pandai bicara. Kadang aku nggak suka nih mau ngomong apa, ini nggak tahu nih mau mulainya dari mana. Kalau kita tidak bisa berbicara, biarkan perbuatan kita yang berbicara. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa atau tidak pandai berbicara, bersaksi, bercerita, tapi biarkan perbuatan kita yang berbicara. Artinya bahwa biarkan mereka melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau mereka tidak mau mendengar apa yang kita katakan, biar mereka melihat apa yang kita lakukan. Kalau mereka tutup telinga, mereka nggak akan tutup mata. Ya Bapak Ibu Saudara, maka kita itu harus jadi teladan dan contoh. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat teba, seringnya kan tebacot atau teba, di khotbah-khotbah ada teba, T-nya itu adalah teladan. Artinya apa? Jadi contoh atau dapat dicontoh. Itu harapan saya untuk gereja ini, untuk kehidupan kita semua, untuk jemaat Tuhan, bahwa hidup kita ini bisa dicontoh.
atau dapat dicontoh. Kita jadi teladan bagi orang lain. Jangan kita bikin, kalau misalkan ngajar orang, contohnya itu nanti satu kali kalau anak saya udah besar, saya pengennya bilang gini, Dev, contoh papa. Dengan kasih tahu, Dev, contoh bapak ini ya, bapak ini, jangan contoh papa. Tapi sebelum saya berani bilang contoh papa, artinya saya harus perbaiki terus kehidupan saya bisa jadi contoh dan teladan. Dan saya rindu kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dan gereja dan siap yang semua jemaat Tuhan yang tergabung di GBI Teluk Batang ini, kita jadi pribadi-pribadi yang dapat dicontoh, bisa jadi teladan. Karena itulah T kita di situ, itu adalah nilai kita, nilai yang harus jadi kehidupan kita, nilai yang harus kita hidupi. Lalu ada bilang, memang tidak semua area kita seperti Tuhan, memang tidak semua area kita bisa dicontoh. Iya, betul sih, kita belum sempurna. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk kita berubah. Selalu ada kesempatan untuk kita berubah. Mungkin di area ini, di area sesuatu kita belum seperti Tuhan dan belum bisa dicontoh, tapi bukan berarti hidup kita udah selesai, udah finish sampai di situ. Masih ada kesempatan untuk berubah. Dan nanti kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Makanya kita harus mengalami pertobatan terus menerus juga. Apa yang perlu kita ubah ya kita ubah. Apa yang tidak sesuai dengan firman yang harus kita ubah supaya kita bisa dicontoh. Jangan pernah jadi satu alasan kita tidak melakukan apa-apa karena bilang gini, aku kan masih gini, aku masih belum bisa, aku masih gini loh. Kadang kita takut, enggan, bener nggak sih orang itu mau dengerin atau enggak? Atau mulai dari mana ini? Apa yang harus kerjakan nih? Apa yang harus aku lakukan nih? Tapi mulai malam ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setelah pulang dari gereja ini kita menemukan jawabannya. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan untuk menuai jiwa. Setelah kita tabur hidup, paling tidak kita sudah tahu mulai dari mana, dari orang sekitar kita. Lalu kita punya 4B yang bisa kita kerjakan: berdoa, berpikir, bekerja, bersaksi. Nah, saya tulis tidak bisa itu berbeda dengan tidak mau. Kalau ada orang yang bilang aku nggak bisa ini, tapi aku mau, ya nggak apa-apa. Selama kita ngomong mau, itu pasti ada cara untuk Tuhan membuat kita bisa. Tuhan, aku tidak bisa kalau buat ini, aku tidak bisa, aku belum bisa Tuhan, tidak apa-apa, tapi aku mau. Nah, mau itu modal besar, karena Tuhan bisa memampukan, Tuhan bisa menyanggupkan. Beda ceritanya kamu bisa tapi tidak mau, nah itu selesai sudah. Mau dikasih apapun, kepandaian, berkat, talenta Tuhan, wah melimpah dalam kehidupan kita, kalau tidak mau, udah selesai. Jadi Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi orang yang mau. Mau adalah modal untuk kita bisa menuai yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kesanggupannya yang akan memampukan kita. Boleh katakan ke kanan kiri, kesanggupan Tuhan yang memampukan. Ya, Tuhan yang membuat kita sanggup, Tuhan yang bisa melakukannya di dalam dan melalui kita. Asal kita mau, belum bisa tidak apa-apa, tapi mau. Kalau mau, Tuhan bisa perlengkapi, dan Dia masih bisa buat sesuatu yang ajaib. Kita lihat Yohanes 4 ayat yang ke-36. Yohanes 4 ayat 36 dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Buah untuk hidup yang kekal. Biasanya kan judul khotbah di awal, ini judul khotbah di tengah Bapak Ibu Saudara. Jadi khotbah saya malam hari ini adalah buah yang kekal. Sama-sama katakan buah yang kekal. 2, 3. Buah yang kekal. Buah yang kekal itu apa sih? Buah yang kekal itu adalah keselamatan jiwa-jiwa.
Jadi kalau Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 36 tadi, seorang penuai mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Artinya bahwa pandangan kita bukan hanya berbicara tentang buah di bumi ini saja, tetapi buah yang kekal. Selama ini kita berdoa supaya hidup kita berbuah di bumi. Yes, tidak salah. Dan saya juga berharap kita semuanya berbuah. Buah-buah kehidupan kita alami. Ada buah sukacita, buah kasih, buah kesabaran, buah pengendalian diri, buah-buah roh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi juga Tuhan mengajarkan kita untuk juga kita melihat ada buah yang lain, yaitu buah yang kekal. Bukan hanya sekedar di bumi, tapi kekal. Itu artinya nanti di sana dalam kekekalan kita bisa menghasilkan buah itu dari sekarang, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa itu kekal sampai selama-lamanya. Buah yang di bumi ini, Bapak Ibu Saudara, jadi jalan masuk untuk menghasilkan buah yang kekal. Buah yang ada di bumi ini jalan masuk untuk menghasilkan buah yang kekal. Kenapa? Karena tidak mungkin orang tertarik dengan hidup kita dan kita bisa bercerita tentang Tuhan kalau mereka nggak lihat buah di dalam kehidupan kita di bumi ini yang bisa mereka lihat. Kita mau ngomong soal ini, tapi ternyata kita marah-marah. Oh, ngomong apa? Di sebalik itu kita mau cerita, orangnya udah nunjuk duluan. Atau hal apa? Nah, buah di bumi itu jalan masuknya untuk buah yang kekal. Matius 5 ayat 16 dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang kita harus bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan baik kita. Supaya mereka melihat perbuatan baik kita. Nah, inilah yang membuat orang bisa tertarik untuk kenal Tuhan, yaitu buah perbuatan baik kita. Bagaimana orang bisa tertarik dengan Tuhan kalau kualitas hidup kita sama dengan orang dunia ini? Cara kita memperlakukan orang bahkan bukan hanya sama, kadang lebih parah lah. Gimana orang bisa tertarik? Tapi kalau kita bisa memancarkan kasih Tuhan dari cara kita berkata-kata, dari cara apa yang kita buat dan lakukan, dan di atas rata-rata, itu yang menarik orang untuk bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan bahwa melihat perbuatan baikmu. Kalau melihat itu bukan berarti kita pencitraan ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kan nanti musim politik nih. Gak tahu tingkat desa kan sudah ada. Nanti mau tingkat apa? Semuanya kan kita kenal dengan pencitraan. Kenapa pencitraan? Membangun image bahwa biar kelihatan dia baik. Tetapi sejatinya aslinya dia nggak gitu. Kita beda, bukan supaya orang melihat dan kita pencitraan, tidak. Tapi kita menjadikan itu gaya hidup atau lifestyle kita. Ya memang adanya itu kita. DNA kita adalah DNA berbuat baik. DNA yang Yesus ajarkan kepada kita. Itu DNA kita. Dan sejatinya hidup seperti Kristus, kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Apa yang kita lakukan dari hati akan sampai ke hati. Apa yang kita kerjakan buat orang berasal dari hati kita akan sampai ke hati mereka. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, semuanya. Dan saya tulis satu lagi adalah pintu masuk kabar baik melalui perbuatan baik.
Perbuatan baik jadi jalan masuk untuk kabar baik. Boleh di next, perbuatan baik, jalan masuk untuk kabar baik. Matius 5 ayat 16 dikatakan tadi, hendaklah terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu. Nah, perbuatan baik kita itu jalan masuk supaya kabar baik bisa disampaikan. Orang mungkin tak dengar apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan menolak apa yang kita kerjakan. Kadang orang tidak maulah dengerin apa, tapi mereka bisa melihat segala yang kita lakukan. Dari perkataan, dari perbuatan, dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah menggambarkan Yesus yang ada di dalam kita. Mari kita lakukan perbuatan-perbuatan baik supaya Yesus dimuliakan melalui kehidupan kita. Untuk kabar baik itu disampaikan, jalan masuknya adalah dengan perbuatan baik. Tangan kita terulur buat orang-orang, telinga kita mendengar setiap kebutuhan, mendengar setiap keluhan, mendengar setiap kebutuhan, lalu kita mulai berdoa dan kita pikirkan lalu apa yang bisa kita kerjakan. Pertanyaannya itu begini Bapak Ibu Saudara, sebelum sampai di sini ada sebuah pertanyaan. Hidup kita ini sudah menjadi batu lompatan untuk orang kenal sama Tuhan atau batu sandungan? Sebuah pertanyaan. Apakah ketika orang melihat hidup kita menjadi sebuah batu lompatan untuk orang mau kenal sama Tuhan, untuk jadi sebuah magnet yang bisa menarik orang untuk mau kenal sama Tuhan, atau jadi batu sandungan? Tentu saja kita berdoa supaya hidup kita jadi batu lompatan, bukan batu sandungan, dan supaya Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Pulang dari gereja, pulang dari tempat ini setelah dengarkan firman, saya berdoa hidup kita jadi magnet, jadi daya tarik untuk orang boleh datang dan mengenal Tuhan. Mereka bisa melihat Yesus melalui apa yang kita lakukan. Mereka bisa melihat Tuhan dan tertarik. Saya tutup dengan satu tulisan ini. Menerima Yesus di dalam hidup kita adalah anugerah keselamatan yang terbesar yang telah kita terima. Tetapi memperlihatkan Yesus yang di dalam hidup kita adalah kesempatan terbesar di dunia ini. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan, itu anugerah keselamatan terbesar yang kita terima. Tetapi mengeluarkan atau memperlihatkan Yesus yang hidup dalam hidup kita ini kepada orang-orang di sekitar, kepada orang-orang yang kita temui, itu adalah kesempatan terbesar. Selagi ada kesempatan, mari kita terus berbuat baik buat kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Ingat, mulai dari orang sekitar kita, pilih orang-orang yang sering kita temui, mulai dengan berdoa, mulai lagi dengan kita memikirkan apa yang bisa kita kerjakan, lalu kita action dengan pekerjaan, dengan bekerja, dengan melakukan, lalu kita bersaksi, bercerita, dan menuai jiwa. Itu bisa terjadi. Saya berdoa kehidupan kita jadi teladan, jadi magnet untuk orang kenal sama Tuhan melalui hidup kita, dan orang juga bisa melihat ada Yesus yang hidup melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita pikirkan dan buat orang lain.
Setiap musim kita mau lalui bersama dengan Tuhan. Hidup kita sudah kita tabur, sekarang waktunya kita menuai, waktunya kita bekerja. Telinga kita tajam mendengar, mata kita melihat yang tak kasat mata, dan tangan kita mulai bekerja, mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita.